عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا لا رحمة لبهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini alhamdulillah rahmah, hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita akan kitab Bulughul Maram, yang sampai kita masih di dalam persoalan orang-orang yang meninggal dunia, masih sekitar permasalahan itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang amaliyah, ilmu yang kita aplikasikan sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kita bersama. Saya bacakan. Sekarang kita sampai dengan hadis nomor 160. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah tabni Hasib atau Khusab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Artinya dulu, ini karena itu biasanya dulu kami melarang kamu semua, kata Rasulullah, melarang an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ya ziarahlah kalian ke kuburan. Dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada kata-kata nahi, ya, pertama nahaitukum, dulu saya melarang. Yang kedua ada kata fazuruha. Di dalam kaidah usul ini ada larangan dan juga ada perintah. Ya, antara larangan perintah ini berada dalam satu konteks. Nah, ini ulama usul biasanya mengatakan macam ini menunjukkan dalilun ala ibahati, boleh. Jadi karena larangan kemudian diikuti dengan perintah. Ini akhirnya kalau larangan kan haram, perintah kan wajib. Akhirnya kedua hal ini ada, maka hukum yang bisa diambil dari teks itu ya adalah persoalan buli akhirnya. Nah, Imam Tirmidzi menambahkan, fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena mengunjungi ziarah kubur itu
akan mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Satu sisi lagi Ibnu Majah di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud ada tambahan wa tuzahidu fid dunya. Jadi menjadikan orang itu zuhud di dunia. Jadi ada dua faedah orang ziarah kubur. Pertama itu tuzakirul maut, mengingatkan akan kematian. Yang kedua adalah tuzahidu fid dunya, akan menjadikan orang tadi zuhud di dunia. Itu manfaat bagi orang yang ziarah. Jadi kalau manfaat bagi orang ahli kubur, ya didoakan tadi. Kalau didoakan, dia akan mendapatkan ya doa tadi, karena permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada simbiosis mutualis. Ini saya bacakan di sini. Jadi ziaratul kubur masru'atun wa qad naha syari' anha fi sadril Islam. Jadi ziarah kubur itu disyariatkan. Nah, dulu syari' dalam hal ini Rasul itu melarang di awal-awal Islam. Jadi ketika permulaan Islam itu, karena apa? Lam lima kanan nas atau lam lima kanan nasu hadisi ahdin bi ibadatil kubur. Karena ketika itu, ya ketika awal-awal itu ini dia itu apa namanya banyak yang menyembah pada kuburan di awal-awal itu. Tapi ketika Islam sudah berkembang, sema'adina fiyal ukhra wa abana syari' al-hikmata min ziyaratiha. Nah, kemudian ketika di akhir-akhir Rasulullah itu membolehkan dan menjelaskan hikmahnya. Apa hikmah yang terkandung dalam ziaratul kubur itu? Wa yal i'tibar wa dzikrul akhirah. Jadi i'tibar ingin mendapatkan pelajaran. Ibarat kita nanti juga akan seperti itu. Kita nanti juga akan meninggal seperti orang yang meninggal itu. Nah ini, karena kita nanti akan meninggal, maka dia juga akan ingat akan akhirat. Mengingatkan kepada akhirnya dia akan siap-siap nanti untuk menyiapkan diri mereka untuk ketika dia nanti di akhirat bagaimana. Itu intinya. Jadi oleh karena itu salah besar ya kalau orang itu di kuburan itu digunakan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan syariat. Orang di kubur itu terus dia itu senang-senang, guyonan, ya nggak betul. Karena apalagi sampai digunakan pacaran, nggak betul kan. Saya pernah melihat di TV itu ada PSK itu justru melakukan prostitusinya itu di kuburan. Itu amat sangat bertentangan dengan syariat. Mestinya si wong melakukan prostitusi aja sudah dosa, ditempatkan di kuburan yang mestinya itu mengingatkan akan kematian, mengingatkan akan persoalan-persoalan ukhrawi. Nah, itu malah dua kali dosanya. Ini oleh karena itu wa tazhid fid dunya, dan supaya dia zuhud di dunia. Di dunia janganlah kita itu berlomba-lomba untuk hanya mencari keduniaan saja. Ini karena apa? Nah, ini akhirnya kita juga seperti itu. Ketika orang meninggal itu kan tidak ada yang dibawa. Coba apa yang dibawa orang meninggal? Ya ada yang dibawa itu.
Di dalam suatu hadis Rasulullah pernah mengatakan yang artinya macam ini, seorang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 hal. Pertama, diikuti oleh keluar hartanya. 2, diikuti oleh keluarganya. 3, diikuti oleh amal perbuatannya. Harta seseorang itu mengikuti seseorang itu hanya sampai ketika idza balaghatir ruhul qum, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu harta sudah tidak ada artinya, sudah menjadi, kalau sudah meninggal itu, ketika meninggal itu sudah, ketika sudah meninggal ya sudah, harta itu otomatis milik ahli waris. Kalau nilainya harta ini kita menganggap punya harta itu bernilai tinggi itu kalau masih hidup macam ini. Tapi coba ketika orang itu sudah sakit menjelang harta itu tidak ada artinya bagi orang yang punya harta. Ketika itu tidak ada artinya. Nah, ketika nyawa sudah sakaratul maut itu, kalau mati sudah menjemput, harta sudah tidak menjadi milik orang yang punya harta, kembali menjadi miliknya ahli waris. Dan ada itu harta itu gitu. Oleh karena itu, kalau kita tahu mati itu, ziarah kubur itu, kita akan zuhud. Ya, jadi azud itu kan menggunakan harta untuk yang kita butuhkan, tapi kita tinggalkan, kita memprioritaskan harta itu kita gunakan untuk hal yang lebih penting. Nah, itu namanya zuhud. Jadi contohnya, saya itu punya uang itu 100.000. Ini saya juga butuh, uang itu butuh. Tapi kebutuhan kita itu kita kurangi, kita kesampingkan, kita minimalkan. Kemudian yang lain itu kita gunakan untuk kebutuhan kita yang lebih penting. Mana kebutuhan kita yang lebih penting? Yaitu kebutuhan kita nanti untuk menghadap kepada Allah SWT. Itu namanya orang zuhud. Jadi bukan berarti orang zuhud itu tidak benci harta, tidak. Jadi orang zuhud itu ya tadi, jadi itu menggunakan harta mereka itu untuk menyampaikan kebutuhan dia ini untuk kebutuhan yang lebih penting. Jadi ini mestinya, jadi ini namanya zuhud. Ini yang pertama. Yang kedua itu keluarga. Keluarga itu juga mengikuti orang yang meninggal itu, tapi hanya sampai nanti ke liang kubur. Jadi ketika kita sudah memasukkan jenazah ke liang lahat, kita tutup terus kita tanam dengan, kita uruk dengan tanah. Keluarganya ya keluar, tidak ikut ditanam. Jadi yang kekal itu hanya satu, yaitu amal perbuatan. Ini amal kita lah yang kekal. Dan walaupun ini yang mengikuti kita. Oleh karena itu di dunia ini mari kita sama-sama beramal, beraktivitas. Aktivitas kita utamakan nanti yang bermanfaat untuk nanti kepentingan ukhrawi kita. Ini. Oleh di sini falihada fala yaliqu biha illa rijal liquwati sabrihim wa kamali dinihim. Ini oleh karena itu maka layalik, ini tidak layak ziarah kubur itu kecuali bagi orang laki-laki saja. Alasannya apa? Liquwati sabrihim, karena kekuatan sabarnya orang laki-laki itu ketika di kuburan itu. Wa kamali dinihim, di sini asalnya lebih sempurnanya agamanya. Nanti akan kita bicarakan. Wa tuta'akkadu fi haqqil walid.
lima waradawi. Nah, ini lebih dimuakatkan lagi, dikukuhkan lagi untuk ziarah kubur itu pada hak-haknya kedua orang tua. Jadi siapa yang berhak? Yaitu anak-anak. Jadi anak-anak itu sebagai seorang anak itu sebaiknya ziarah kubur pada orang tuanya. Di sini ada hadis begini, man zara qabra walidaini aw ahadihima ini fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Artinya begini dalam Mas'abil Iman, barang siapa mengunjungi makbarah kuburan kedua orang tuanya, aw ahadima atau salah satu di antara kedua orang tuanya, olehnya berkunjung fi kulli jumu'atin pada setiap hari Jumat, ini ghufira lahu, maka dosanya anak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kutiba, dan dia ditulis baron sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi justru manfaatnya itu kepada orang yang berkunjung. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang dia dianggap, ditulis oleh Allah menjadi orang yang baron, orang yang taat kepada kedua orang tua. Ini. Nah, kalau baiknya gimana? Nah, kalau manfaatnya kepada orang yang dikunjungi, jadi kita doakan. Jadi ini kan sesuai dengan Rasul juga menyarankan kita kan, kalau orang itu ziarah kubur itu kan ada doanya. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallah bikum lahikun. Ini kan ada. Jadi ini ada. Jadi di sini ada. Jadi wal amru linnabi wa alil jumhur. Jadi di sini hadis dari hadis lain begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faman arada ayyazura falyazur wala taqulu hujran. Ini dulu ada dalam suatu riwayat begitu. Saya melarang kamu semua untuk ziarah kubur, maka barang siapa kemudian dulu, karena itu menjadikan dulu cerita. Dulu ini, karena itu dulu saya melarang kamu untuk ziarah kubur. Sekarang faman arada ayyazura falyazur, barang siapa ingin berkunjung menziarah kubur, dan ziarahlah. Wala taqulu hujran qaulan su'an, pokoknya jangan berkata-kata jelek di kuburan. Wal amru ini katanya linadbi, untuk menunjukkan sunnah, malah di sini ini. Wa alaihil jumhur, jumhur ulama menganggap itu sunnah. Wal hikmah min ziyaratiha, ini hikmah untuk ziarah kubur tadi al-i'tibar, menganggap mencari ibarat. Di sana i'tibar. Kita akan begitu, kalau begitu sendirian, tidak ada sanggup, itu namanya i'tibar, mencari mengambil pelajaran. Wa yusannu ayyaqula inda ziyarah, ini assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh, yarhamullah mutaqaddimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun wa yad'u lahum bil maghfirah. Nah, ini jadi disunahkan ini mengucapkan itu salam. Ini kalau kita tidak bisa ya seperti saya katakan tadi, assalamualaikum ya ahlad diyar, mudah-mudahan kamu selamat wahai ahli masyarakat sini, masyarakat kuburan. Fa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah aku juga akan berjumpa kepada
kamu. Kami yang hidup itu juga akan nusuli mati. Ini kan kesana akan menyusul mati seperti kami itu. Bahkan di sini mengatakan wa yad'u lahum bil maghfirah. Dan sebaiknya mereka itu mendoakan kepada orang-orang tadi, orang yang meninggal dengan dimintakan ampun Allah. Dan itu ini kan ada Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini kan ya orang mati ini doa orang-orang yang lalu itu. Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina, dan diampunilah dosa-dosa saudara kami sabaquna yang telah mendahului kami, yang sudah meninggal bil iman, dengan membawa keimanan. Sampai itu doakan itu. Kalau tidak sampai, tidak mungkin Rasulullah berfirman macam itu. Orang khutbah juga iya. Dari rukunnya khutbah kan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang mati dan yang hidup juga kita doakan. Oke. Jadi kalau fikul hadisnya ini masyru'iyatu ziyaratil kubur wa targhib fiha. Ini jadi dari hadis tadi kuntu nahatukum an ziyaratil kubur fazuruha, itu bisa diambil kesimpulan dari fikihnya di sini. Intinya disyariatkan ziarah kubur itu wa targhib fiha. Roghibah itu ya senang, dianggap kita didorong untuk ziarah kubur. Alasannya apa? Wadzalika lil idzah wal ibrah. Untuk mengambil ibarat dan mengambil pelajaran. Ini waqad ajma'al ulama ala anna ziyaratiha sunnatun lirrijal. Ini ulama-ulama sepakat ini bahwa ziarah kubur itu sunnah bagi orang laki-laki, ya. Wakhtalafu fi ziyaratin nisa. Kalau perempuan itu masih ikhtilaf, ya, masih ikhtilaf. Jadi kalau ikhtilaf itu ada yang boleh, ada yang tidak. Bukan bid'ah, bukan. Seperti kemarin saya katakan, orang ketika mayit sudah dikuburkan terus ada membaca talqin, itu talqin itu bukan bid'ah. Talqin itu persoalan yang mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama Imam Malik dan Imam Ahmad tidak melakukan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melakukan. Talqin itu ya punya dasarnya kemarin itu sudah kita jelaskan, dan itu dilakukan oleh ahli Syam. Jadi ulama-ulama Syria itu ya melakukan seperti yang kita lakukan di sini. Jadi ada. Jadi kok bukan tidak ada dasarnya, ada. Cuma memang ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Ini seperti ini. Ziarah kubur ya bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki itu semuanya ajma'al ulama sunnah. Untuk lagi sunnatun lirrijal. Ini ulama-ulama sepakat ajma berkitab ini. Wakhtalafu fi ziyaratin nisa. Kalau perempuan masih ikhtilaf. Faminhum man yara tahrima ziyaratihinna al-kubura. Sebagian ulama mengatakan haram perempuan-perempuan itu ziarah kubur. Alasannya apa? Likasroti sobrihinna, karena sabarnya perempuan itu kurang, sedikit lebih sabar pria daripada perempuan. Wa kasrati jazaina, dan banyak ngersulonya, di banyak tidak kuatnya. Itu kan cobi aja jenengan pirsani ketika ada orang meninggal terus laki perempuannya ikut di kuburan semaput. Lihat daripada begitu kan ngangelkan orang
menyulitkan orang lain. Ngono malah di TV, digedekno, di close up. Ini sampai semaput. Kalau semaput di kuburan, ya lebih baik di rumah. Ini kan ngangelno wong sining kuburan. Makanya ini likillati sabrihinna wa kasrati jazina, karena menunjukkan cinta. Kan tidak usah begitu kan menunjukkan cinta. Mosok kudu sampai ngangelno wong liya. Nah, ini wastadalla ala dzalik ya bila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lahunna fil hadisil ati. Mereka melarang itu dasarnya Rasulullah melaknati, mendoakan jauh dari rahmat bagi perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nanti pada hadis yang akan datang. Tapi wa minhum, ada juga sebagian ulama man yara jawaza ziyaratihinna, bahwa boleh perempuan itu ziarah kubur. Mereka juga punya dasar mustadillan bi anna tarkhisan nabi fi ziarah ta'ummur rijal wan nisa. Dia berdasarkan pada kemurahan Nabi, olehnya memperbolehkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kamu semua untuk ziarah kubur. Kum itu kan kamu, kum itu laki-laki, bukan kum wa kunna. Kum itu hanya domirnya antum, kum. Kalau mansub kum, kalau marfu antum. Nah ini kalau mufasil, ini mutasilnya kum. Kalau perempuan kunna. Nah, ini kan, tapi kum itu juga mencakup laki, juga mencakup perempuan umum. Jadi kum itu tidak, yang dilarang bukan laki-laki toh. Kuntu nahaitukum, saya melarang kamu ziarah kubur. Kamu itu bukan kamu laki-laki toh, perempuan juga tidak boleh. Fazuruha, maka berkunjunglah kamu. Ini juga muzakkar toh. Fazuruha itu ya domennya hanya yang di situ ada antum saja mestinya. Tetapi ini diumumkan karena yang dilarang tadi juga tidak hanya laki-laki, perempuan juga yang dilarang. Maka yang disuruh itu juga bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Nah ini karena teks itu tadi. Nah, ini mustadillan bi anna tarkhisan nabi fi ziyarah ta'ummur rijal wan nisa. Ini satu. Yang kedua, wali anan nabi allamal Aisyah ma taquluhu inda ziyaratil kubur. Nabi itu mengajari Aisyah, kalau kamu kunjung kuburan itu doanya begini. Lho nek wis diajari Kanjeng Nabi ya kongkon mosok diajari gak dikongkon praktek. Aisyah iku diwuruki Kanjeng Nabi, nek kon ziarah kubur dongane ngene. Lho nek Aisyah diwuruki ziarah kubur dongan ngene mosok ini kan otomatis yo ngakon Aisyah ziarah kubur. Nek marai dongane, kon tak wari dongane salat, mosok ora dikongkon salat. Lha apa diwarai dongane nek gak dikongkon salat? Lha apa diwarai dongane ziarah kubur nek ora dikongkon ziarah kubur? Nah, ini ma indah kubur. Wa hadzal jawaz indahum. Jadi tapi juga ada catatan, kebolehan perempuan ziarah kubur ini menurut ulama-ulama malam tak tizairatu bimungkarin auniyatin, kecuali selama perempuan tadi tidak melakukan hal-hal yang mungkar, yang bertentangan dengan agama, auniyahatin atau niyaha. Niyaha itu nangis yang menjadi-jadi. Ya, ini enggak boleh kalau sampai menangis yang sampai merobek-robek baju, menapuk-napuk pipi. Itu enggak boleh kalau sampai melakukan macam itu. Selama tidak itu, ulama menganggap
nggak boleh. Ini yang berpedoman bahwa ziarah kubur itu juga boleh bagi perempuan. Jadi kalau ada jamaah sekarang ziarah ke wali, ya tidak apa-apa. Kan tidak ada yang nangis di sana, tidak ada yang nangis di sana ziarah kubur itu. Ya tujuannya apa? Sing penting tujuannya bisalah itu mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan jasa-jasa orang. Loh, ini kan orang yang begitu teguh, begitu kuat di dalam menyiarkan agama. Kan luar biasa itu. Coba orang sudah menyiarkan agama karena itu, walaupun dia mati dikunjungi oleh orang sekian banyak karena jasanya banyak. Oleh karena itu kalau wali lah itu yang ziarahi banyak. Lah kita itu mestinya orang tua kita harus kita perhatikan. Nek Sunan Ngampel niku sing ziarahi wong sak Indonesia. Nek bapak kita sing ziarahi ya kita. Nek kita gak ziarah sapa sing gelem ziarah bapak kita, maka kita ziarahlah ke bapak-bapak kita ziarahi. Sapa sing gelem ziarah orang tua kita kalau kita tidak, kita sendiri. Ya, tadi bahkan ada hadis tadi, kalau kita ziarah kepada orang tua kita, ini ghufira, dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dicatat baron liwalidayhi, orang yang birrul walidain. Nah, ini bagus. Nah, orang tua ya kita mintakan ampun. Dene diterima apa tidak, apa jare pangeran. Tapi kan Allah menjadikan itu doaul waladin saleh sing yad'u lah. Kan berarti kita walad anak yang soleh, tapi syaratnya gelem ndongakno. Lah aku ndongakno niku penting soleh tok, gak ndongakno ya repot. Soleh yang juga mendoakan pada orang tua. Lah kalau itu termasuk tidak ingkit tok, berarti doa kita pada orang tua juga nyampe. Orang tua nyampe, orang lain juga bisa nyampe karena tadi ayat tadi Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi enggak apa-apa. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Ini tadi. Jadi dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ini yang saya katakan tadi. Saya katakan inilah dasar orang-orang yang ulama-ulama yang mengatakan haramnya perempuan ziarah kubur itu karena ada la'anar Rasul. Tapi ulama-ulama mengatakan boleh itu melaknat tadi yang melaknat Rasulullah, melaknat itu dengan catatan. Nah, di sini bacakanlah. Ini waqad la'ana Rasul walaqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zairatil kubur. Rasulullah melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Wa hadza dalilun, ini sebagai dasar liman qala bi tahrimi ziaratihinna al-qubura mutlaqan. Inilah yang sebagai dasar orang-orang yang mengharamkan orang perempuan ziarah kubur secara mutlak karena ada la'anar Rasul az-zairatil kubur. Syarat itu yang digunakan dasar. Loh, orang yang mengatakan boleh juga punya dasar. Wa man qala fi jawazi dzalik. Ulama-ulama yang mengatakan boleh perempuan-perempuan itu ziarah kubur, ini hamalah hadzal hadis, menangguhkan hadis ini. Ini alaman irtakabat mungkaran inda ziaratihinna. Ini dilaknati oleh Rasulullah perempuan-perempuan ini kalau yang dilaknat itu kalau mereka melakukan persoalan-persoalan yang mungkar itu baru dilaknat. Kalau tidak juga tidak. Oleh karena itu ulama yang mengatakan boleh dasarnya ini.
Yang dilaknat itu ya Rasul melaknat perempuan ziarah kubur itu manakala perempuan-perempuan ini tadi irtakabat mungkaron, melakukan persoalan-persoalan yang mungkar. Inda ziaratihinna, ketika dia ziarah kubur. Contohnya di sini kalat mil khudud, napu pipi, wasyakil juyub, nyuai saku, waniyahatin wasyaki juyubin, waniyahatin dan berok nangis yang menjadi di kuburan. Nah, ini karena eling, bosan kok mati. Ini ya itu terus bengok-bengok. Wadzalik likillati sabrihinna. Lah sebabnya kok begitu apa? Karena kesabarannya minim dan dia terlalu berkeluh kesah. Biasanya kan ditinggal bojone dulu penak, saiki kangelan. Bareng ziarah ning kono nangis gak karu-karuan karena ditinggal bojone. Nah, ini padahal kita kan enggak boleh macam itu, ya boleh susah tapi tidak boleh menjadi karena orang hidup itu pasti akan mengalami kematian pun. Jadi fikihnya hadis tadi bisa diambil kesimpulan ini ya ini. Jadi haram ziarah kubur bagi perempuan kalau di situ itu ada persoalan-persoalan yang mungkar. Kalau tidak ya tidak. Di sini contohnya kalat mil hudud wa tadyi haqqiz zauj. Nah, ini juga enggak boleh bojone dimbarno ning omah sing wedok lunga ziarah dhewean. Ini kalau sing lanang ora oleh. Lah itu enggak boleh ziarah kubur, tapi kan ini karena menyanyiakan, mengabaikan hak-hak suami. Itu mestinya di dalam bab nikah nanti. Wa tabarruj, mutabarrij ning kono ngedeng, wong ning gone mejeng kok ning gone kuburan. Enggak boleh ning kuburan kok mejeng, pakaiannya nyeronok ke kuburannya ndak boleh. Ya. Pun satu hadis lagi. Wah, ini. Jadi kalau tidak begitu ya tidak apa-apa. Jadi seperti rombongan orang banyak mendoakan itu sama-sama. Jadi itu ternyata manfaatnya kepada orang yang ziarah juga ada simbiosis mutualis. Seperti kemarin kan dulu pernah saya katakan, ketika ada orang meninggal dunia itu diumumkan, boleh ndak boleh diumumkan itu. Tujuannya apa? Pengumuman itu supaya itu bermanfaat banyak, bermanfaat bagi orang yang mendoakan, orang yang takziah itu kan dapat kirotoni kan. Kalau dia mau mensolatkan jenazah, yang mau mengiringkan sampai ke liang kubur, itu dapat. Jadi yang ziarah. Jadi kalau diumumkan terus orang itu takziah, sing takziah itu oleh ganjaran. Jadi ganjarannya itu sama banyak itu. Sama dengan kalau hanya nyolati saja ya sakirotun. Kalau menyolatkan sampai menanam itu sampai ngiring ke kuburan dapat kirotoni. Banyak itu. Satu kirot itu sampai sama ganjaran seperti gunung Uhud. Nah, ini kan banyak. Ini manfaat bagi orang yang mengunjung. Nah, bagi mayit juga manfaat karena banyak yang mendoakan, syafi'an, mensyafaati itu. Jadi orang yang itu memberi syafaat itu di hadisnya kemarin ada. Jadi manfaat bagi yang mati juga manfaat banyak yang mendoakan. Barang siapa kan kalau mayit itu didoakan, disolati sampai 40 orang, nah ini kan mayitnya akan mendapatkan syafaat. Ini makanya yang banyak yang menyolatkan itu mayitnya dapat. Keluarga yo seneng. No. Jadi semacam takziah, menghibur keluarga. Keluarganya kesenang, alhamdulillah ketika anak saya meninggal, ketika orang tua saya meninggal, istri saya meninggal, yang mengunjungi yang nyolati banyak, terhibur. Coba
Bayangkan kenapa nelongsone ini ana orang meninggal sing takziah ora enek. Mlayu nek sing takziah itu kan nelongso mayit dhewean, ora enek sing ndongakno, sing nyolati wong loro, wong telu mudine tok. Karo ini kan seakan soalnya ada itu macam itu. Nah ini kan jadi tiga-tiganya oleh mayite, oleh sing takziah, oleh terus sing keluarga yang ditinggalkan juga boleh terhibur semua. Ini juga demikian juga. Nah, ketika orang ziarah kubur, yang ziarah itu juga mendapat pahala tadi. Ngambil iktibar itu, asalkan ngambil iktibar pun. Ini masih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihati wal mustami'ati. Nah, ini akhiru an-naihata wal mustami'ata. Jadi Rasulullah itu melaknat bagi pada perempuan yang naihah. Ya tadi naikha itu pokoknya nangis yang menjadi jadilah. Jadi nangis yang menjadi jadi. Kalau nangis tidak apa-apa, tapi nangis yang menjadi jadi tidak boleh. Nangis sampai napuki dodo. Kalau orang Arab itu ini kepala ditapuri tanah, itu tidak boleh. Itu namanya naikha, menyebutkan kebaikan ini. Wal mustami'ata, dan orang yang mendengarkan ngono padha lewes ngono dimbarno ala. Jadi at-targhib al-istima' lin nawahi fa hiya syarikun laha fil ismi. Iku rukono nangis. Ono wong nangis ngono dirungokno malih. Ya ini. Jadi enggak boleh. Jadi itu dilaknat oleh Rasul. Jadi enggak boleh ya. Jadi kalau ada orang mati sampai niyaha itu tidak boleh. Kalau hanya menangis boleh. Kemarin kan sudah ada bahwa Nabi itu ketika putra beliau wafat itu juga menangis. Bahkan bukan putranya, putra beliau, siapa namanya, bukan kembaran, orang sepersusuannya Nabi meninggal itu Nabi juga sampai menangis. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau persoalan menangis. Sekarang satu hadis lagi ya, nanti ya masih sama ini. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Ini ya. Jadi dari Ummi Atiyah pernah ini memegang saya. Nabi megang saya, macam melarang ini. Akhadha alaina indal bi'ah. Jadi inda bay'na al-Islam. Jadi memegang saya, jadi kita pengen itu. Terus pesannya itu alla nanuha, kita tidak boleh niyaha. Karena apa? Ini hadis muttafaqun alaih. Niyaha itu ternyata dulu jadi budaya Arab. Jadi di Arab itu ada budaya. Jangan baca di Subulus Salam secara ini yang agak panjang itu budaya. Jadi kalau ada orang mati itu memang sebagai indikasi orang yang mati itu baik. Itu kalau yang menangisi itu banyak. Oleh karena itu orang-orang di sana berusaha ketika ada orang mati yang menangisi banyak, sehingga dia mengundang orang-orang didatangkan. Tujuannya hanya untuk menangisi seseorang yang meninggal dunia. Jadi ada orang mati itu undang dari mana? Nangis. Jadi sampai di sana ada tanggapan nangis. Ya, jadi datang untuk menangis nanti dibayar. Nah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi saya kira di Indonesia, di Jawa ini sekarang budaya-budaya macam itu sudah lama-lama tidak ada. Tapi juga jangan kebalikan lah. Sekarang jadi kebalikan, ada meninggal orangnya senang ya, jangan ada orang meninggal mayit itulah ada guyon cekakaan, itu kan nggak betul.
betul. Jadi ada jenazah kok ada guyon cekaka. Jadi nangis menjadi-jadi juga tidak bagus. Guyon terlalu berbangga-bangga, guyonan yang tidak senonoh itu juga tidak bagus. Yang baik ya kita senduh lah, wong ada orang meninggal, kita nanti akan begitu, kita ya begitulah yang bagus. Nah, besok akan kita bicarakan al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimani alaihi. Wallahu alam bisawab. Jadi mayit itu di kuburan itu akan disiksa gara-gara perbuatan orang negatif yang ada di dunia. Nanti akan kita bicarakan di sana. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang aplikatif lah, ilmu yang amalia. Besok ketika ada kasus ini kita tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, dan kita akan melakukan hal-hal yang boleh dan layak bahkan sunnah untuk kita lakukan. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.